Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya di Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Di malam ini ya, setelah sekian lama kita belajar ya, baru kita saya ketik dulu ya laporan keuangan Lazada. Baru kita paham ya satu hal yang sangat penting, bahkan paling penting di antara semua yang penting di jualan di Lazada. Nah, kita tahu ya bahwa sejak tahun 2020-an kalau nggak salah ya, bahwa Lazada udah mengeluarkan bahwa mainannya udah iklan sekarang ya. Jadi kita juga harus paham ya cara main di Lazada ini seperti apa begitu. Nah, banyak orang ya yang ngajarin iklan, yang ngajarin yang lain-lain. Tetapi menurut saya itu bukan suatu hal yang paling penting ya. Bagaimanapun Anda harus paham dulu ini. Karena laporan keuangan itu adalah bahasa daripada perusahaan atau usaha yang kita kelola dengan baik. Saya jualan udah kurang lebih 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, berarti udah 7 tahun ya. 7 tahun sudah ya saya di Lazada ini. 7 tahun sudah di Lazada ya. Tapi belum bisa membuat laporan keuangan Lazada secara presisi. Nah, baru kali ini ya saya jualan di Lazada itu baru bisa bikin laporan keuangan di malam ini, makanya saya share ya. Sempat putus asa juga jualan ini ya. Kalau belajar iklan aja nggak bisa baca laporan keuangan, itu sangat berbahaya sekali bagi kita ya. Kita bisa menciptakan ular kecil, dia bisa menciptakan ular gede ya. Anda bisa dimakan ya. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian, itu pengantarnya dulu ya, bahwa paling penting adalah kita paham persis laporan keuangan ini, cara membuatnya ini. Apakah ada orang yang ngajarin ini? Sepengetahuan saya di YouTube manapun itu nggak ada yang ngajarin ini secara presisi. Anda harus belajar sendiri, Anda harus ngerti Excel sendiri, ya. Nggak ada satupun orang yang ngajarin tentang laporan keuangan. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin yang minat ya boleh, tapi bayarnya ke saya 5 juta baru saya ajarin, ya. Kalau nggak 5 juta gimana? Ya nggak mau saya. Kalau mau 5 juta saya ajarin. Kalau nggak usah. Ya, belajar sendiri baik ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya semoga berbahagia, sehat dan berkelimpahan. Di 2017 saya cuan ya, mungkin bisa sampai 500 lah jutaan lah ya. Nah, di 2020 saya digulung waktu main iklan ya, saya kurang paham ya, habis juga lah 100 200 jutaan lah. Tapi itu perjalanan bisnis ya. Kita kadang untung, kita kadang rugi, kita kadang bego, kita kadang tolol, kita kadang dungu ya. Digulung. Ya emang begitu, orang-orang dungu akan digulung ya. Dipoles dan digulung. Dungu dalam arti kata tidak belajar ya. Bodoh dalam arti kata tidak belajar. Hal-hal yang berubah kita delay untuk mengantisipasinya, akhirnya kita babak belur. Yaitu perjalanan bisnis, perjalanan usaha. Berapa banyak orang-orang yang jualan di Lazada udah bangkrut ya. Dulu di sini ada satu seller besar sekali di pertanian, itu paketnya bisa 2 ribuan sehari, 3 ribuan. Hari ini bangkrut semuanya, krut ya. Kenapa? Karena nih Anda baca nggak bisa bikin laporan keuangan. Ini baru yang terlihat ya, belum yang tidak terlihat, apalagi kalau barang Anda banyak. Ini laporan keuangan ya, tanpa retur ya. Kalau Anda bikin retur itu beda lagi nanti ya. Ini saya anggap laporan keuangan tanpa retur saya bilang ya. Nah,
Sahabat-sahabat sekalian, itulah pengantar daripada saya, bahwa Anda jangan belajar iklan, jangan jualan sok tahu di marketplace ya. Ikut kelas ini, kelas itu, Anda nggak diajarin. Ya kalau Anda mengadop mazhab uang gede ya, artinya uang tuh umum ya, bahwa uang Anda bisa naik ya, Anda mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau Anda mau nganut mazhab detail ya, tentu Anda harus belajar ini. Ya 7 tahun ya saya lewati dengan tanpa membaca laporan keuangan, mengerikan menjualan. Ya saya udah menyadari 2020, tetapi it's okay, itu telat ya untuk saya pahami, dan saya harus tetap belajar ya bagaimana mengatasi ini, karena nggak ada yang ngajarin, entah itu entah itu apalah, nggak ada yang ngajarin Anda. Anda cuma disuruh jualan ya. Dulu sempat di atas level jagoan ya, kalau Anda paham itu yang pemain lama. Jadi saya miris sekarang lihat orang-orang jualan, ikut kelas iklan, kelas ini, tanpa mampu membuat laporan keuangan. Itu hal yang mengerikan yang akan terjadi kepada bisnis Anda. Gitu loh. Sebagai pengantar aja, ya saya kasih gambaran aja kepada Anda, bahwa saya udah bisa membuat laporan keuangan Lazada, dan bagi ada yang mau ingin saya ajarin, ya 5 juta, ya silakan hubungin komen di bawah ini aja kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya, bodoh tuing ya, saya juga nggak butuh uang Anda ya. Kalau Anda memang butuh dengan bisnis Anda ya, Anda belajar sendiri Excel, Anda hire orang, Anda belajar sendiri. Terumit ya saya kasih tahu ya. Tetapi sebagai pemilik ya, Anda harus paham ini, atau orang-orang yang Anda percaya harus membuat laporan ini. Apakah laporan ini bisa dimanipulasi kalau datanya udah ada? Tentu ya, kalau mentahannya Anda nggak ada. Siapa yang mengaudit laporan keuangan Anda kalau anak buah Anda yang bikin? Itu kan pertanyaan. Laporan keuangan Anda kalau nggak Anda audit itu sama aja laporan keuangan masjid rata-rata kan. Cuma diumumkan selesai kan. Yang audit siapa? Nah makanya itu perlu diaudit. Sedangkan diaudit aja bisa bermasalah, apalagi nggak diaudit ya. Kalau Anda pemain saham, Anda pasti tahu lah. Anda investor, Anda ini pasti tahu lah. Laporan keuangan itu bagaimana dimanipulasi sebagai cantik-cantiknya ya. Termasuk ada BUMN juga tersangkut lah laporan keuangan begituan ya. Memoles laporan keuangan. Tapi it's okay, sekali lagi pahami ini sebelum Anda jualan. Ini salah satu hal yang terpenting ya, di hal yang penting yang lain. Tapi ini udah kelasnya paling muara di antara semua yang Anda pelajari. Dan kali ini saya akan bahas sederhana. Saya akan kasih kulitnya aja dan mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin mau belajar sendiri ya belajar aja. Gak apa-apa, saya juga belajar sendiri, pusing. Ya 2 tahun saya pusing dan akhirnya bisa membuat laporan keuangannya dengan sempurna. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya kali ini saya akan mulai ya. Ini laporan keuangan yang saya download nih ya, per minggu. Ini biayanya ada 2 biaya ya. Ini sheet ini juga, ini buku modal saya, dan ini hasil akhirnya. Jadi omset saya itu 4 juta ya, saya kasih gambaran aja lah kepada Anda ya. Ya. Jadi untung saya itu bisa sampai 100% nih, Anda bisa bayangin nih, 100% semua nih. Ya satu itu 100% untungnya loh. Ya. Ini total omset saya, total omset. Ini total modal. Ini total keuntungan ya. Kurang lebih keuntungan dalam persennya. Biaya Lazada ya, kurang lebih 625, biaya iklan 1.100.000. Laba operasionalnya itu 1 juta, sorry, ini berapa nih? Laba operasional sih, sorry, ini biaya total biaya iklan ya. Sorry, total biaya
iklan ya. Ya, total biaya iklan 18. Gede sekali, Bos, ya. Kalau dibandingkan ini ya kecil, sekitar 20% ya. Dibandingkan ini bisa 30. Dibandingkan ini udah 50% ya. Nah, ini untung kotor ya. Untung kotor dibagi sama dengan total biaya iklan ini. Biaya total ini, untung kotornya ini ya kita dapat dari total penjualan dikurang modal sama dengan untung kotor ya. Sedangkan laba bersihnya itu adalah untung kotor, laba kotor dikurang total biaya iklan ya, sama dengan dapatnya ini cuma 200.000 doang ya. Jadi omset saya 4 juta dengan rata-rata gain ya. Gain ini saya ini bisa sampai 100% ini. Anda bisa bayangin 100% ini. Memang untungnya kecil-kecil ya. 10.000, 10.000, 25.000, 25.000, 6.000, 1.000 ya. Itu kurang lebih saya cuma untung 200 ya. Dan inilah jawaban akhir daripada selama ini kenapa saya kayaknya duit saya rugi gitu jualan gitu. Kayaknya uang saya nggak naik-naik gitu loh. Kayaknya saya kerja bakti doang nih. Ini ya, ini di luar packing ya, di luar packing, di luar biaya operasional ya, packing, karyawan packing, bahan packing, print. Artinya kalau laba bersih di LKH ini diambil di sini berapa persen, ini udah pasti minus. Tapi kita umpamakan aja lah seperti ini, bahwa kita masih minus. Dan akhirnya saya menemukan data ini dan sangat luar biasa, saya kaget sekali. Ya, artinya yang bisa saya tekan adalah cuma ada dua, biaya iklan atau saya meningkatkan omset. Cuma itu doang. Dan mudah-mudahan di ini per minggu saya bikin ya, di kedepannya itu saya akan cek lagi. Kalau memang gak reliable lagi ya, mungkin kita akan tutup di Lazada dan kita akan fokus ke Shopee aja, yang walaupun laporan keuangannya belum kita pahami, tetapi dengan metode ini kita udah paham bahwa mudah-mudahan aja ya rumus yang kita bikin ini bisa kita baca laporan keuangan. Setelah itu baru kita tune dengan iklan besar-besaran, nggak masalah asal kita tahu ujungnya. Nah, ini saya menahan ya, baru saya mau mulai iklan ya, dan ternyata ya untung tapi secara kotornya ini, kalau ini kan laba bersih di laporan keuangan ya, kalau kita tambah dengan tenaga kerja dan biaya packing tentu ini menjadi minus ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya pelajaran tentang laporan keuangan Lazada yang sempurna di 2023 yang saya temukan ini. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan sederhana saya singkat ini. Saya juga belajar otodidak. Saya kasih tahu Anda, tidak ada satupun orang pun yang akan kasih tahu Anda tentang laporan keuangan seperti ini. Akhir kata ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.